Mari kita baca istighfar, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, keluarga kita seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru kita. Dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang memang telah didapat kita terima dari para guru kita, dari yang lainnya, dijadikan ilmu yang manfaat untuk kita, baik dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin 'adhimin wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila durdin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Syalillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع من تذاكر جيران بذي سلامي أززت دمعا جرى من مغدة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sifat ibadur rahman. Bahwasanya sifat ibadur rahman yaitu orang-orang yang tidak bersaksi bohong. Itu tidak bersaksi bohong. Itu wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kemudian orang ibadur rahman
tidak suka untuk masuk berkecimpung di dalam majelis percandaan, majelis kemaksiatan, majelis tempat-tempat orang-orang yang di situ terdapat kemaksiatan, tidak ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ada mustasnayat, ada pengecualian di antara para pendai kita, para ulama-ulama kita yang memang kalau kita sebut nyeleneh gitu, di dalam mendakwah, di dalam berdakwah itu senangnya masuk ke dalam tempat-tempat yang hiburan atau terdapat kemaksiatan di dalam. Itu begitu gitu ya. Jadi namun beliau-beliau yang memang masuk ke dalam atau dakwah ke dalam tempat-tempat hiburan yang lebih cenderung banyak maksiatnya tersebut sudah dibekali zahir batin yang sangat kuat, sehingga bukan beliau-beliau dai-dai atau kiai-kiai atau ustadz-ustadz ini yang memang terpengaruhi di dalam dakwahnya, di dalam lingkungan tersebut, tetapi malah sebaliknya tidak sedikit di antara orang-orang yang memang mereka bekerja, beraktivitas di dalam tempat-tempat hiburan yang lebih banyak maksiatnya tersebut terpengaruh untuk bertobat. Namun hal ini tidak bisa dijadikan oleh kita sebagai sandaran umum. Sandaran umum bagi kita nggak bisa dijadikan sandaran. Gitu. Karena orang-orang yang memang atau para alim ulama, para kiai yang memang betul-betul beliau terjun berdakwah di tempat hiburan, apa diskotik maupun yang lainnya, di hotel-hotel yang notabene di situ isinya, mohon maaf, minuman yang memabukkan pasti ada. Berikutnya, mohon maaf, wanita-wanita penghibur juga pasti ada. Belum lagi nyanyi-nyanyian dan banyak yang lainnya. Itu begitu. Itu para kiai-kiai dahulu itu bukan sembarangan. Karena orang-orang seperti itu biasanya orang-orang yang memang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sudah mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di tempat itu. Nah, seukuran kita, standar kita, jangan coba-coba hal itu. Jangan coba-coba, karena kenapa? Keilmuan kita yang sangat minim, yang sangat rendah, pemahaman kita juga yang sangat minim, yang sangat rendah, khususkan kita. Namun pun dalam hal ini tetap kita pun menjaga zon kita, menjaga pikiran kita, menjaga prasangka kita pada teman-teman kita, para guru-guru kita yang memang mereka berdakwah di tempat-tempat tersebut, dan kita doakan mudah-mudahan menjadi selamat semua itu. Gitu kira-kira ya. Kemudian sifat yang berikutnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Jadi sifat berikutnya ibadur rahman gitu ya, setelah tadi yang telah disebutkan, yakni qabulul mawa'id. Sifat ibadur rahman itu orang yang gampang mudah menerima nasihat. Gampang atau mudah menerima nasihat. Nasihat dari siapa saja. Nasihat dari siapa saja mudah menerima nasihat. Gitu. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim.
Ibadur Rahman adalah orang-orang idza dzukiru, walladzina, dan orang-orang idza apabila dzukiru diingatkan, bi ayati rabbihim dengan ayat-ayat Tuhan mereka, lam yakhiru 'alaiha gitu. Lam yakhiru 'alaiha ay lam yaqtu, tidak memutus ayat tersebut. Summan wa umyanan, dalam keadaan tuli, dalam keadaan tidak melihat. Maksudnya apa? Ibadur Rahman itu gitu. Walladzina ay walladzina idza dzikiru bil ayati, orang ibadur Rahman kalau diingatkan dengan ayat-ayat Allah, akabbu 'alaiha, mereka akan apa? Akan tunduk, menundukkan 'alaiha, atau tunduk kepada ayat-ayat Allah itu, hirsan, dengan betul-betul kalau orang apa ya, kalau ihris itu kan orang yang pengen, kalau orang, mohon maaf nih, ini istilah bahasa Indonesia, kalau orang lagi lapar banget kemudian pengen buka puasa lah, lapar, kemudian di sini tuh ada makanan-makanan yang disukainya. Nah itu apa yang namanya, Mas Nur? Istilahnya apa? Rakus. Rakus bahasa gitu ya. Bahasa bagusnya apa ya, bahasa bagusnya? Itu begitu. Nah itu begitu. Jadi orang-orang ibadur Rahman tuh kalau ada ayat-ayat Allah, dia langsung yang diingatkan oleh Allah, baik dia lagi dengar maupun pas lagi dengar ceramah atau dia baca Quran atau yang lainnya, dia langsung taat. Ala istima'ih, untuk apa? Untuk ngedengerin, dengerin. Ada orang ceramah, dengerin. Ada orang baca Quran, dengerin. Itu begitu. Wa aqwalu ala man dzakkarhum biha, dan orang ibadur Rahman itu wa aqwalu akan menghadapkan dirinya ala man dzakkarhum, atas orang yang memberikan peringatan. Ada orang baca Quran, ada orang lagi apa? Ceramah, ada orang lagi ngaji, orang lagi ngajar, yang gitu. Nah orang ibadur Rahman itu nggak cuek, nggak begitu, enggak. Orang ibadur Rahman itu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan menundukkan dirinya dan akan mendengarkan bi'adzanin, dengan telinganya, shadiyatin wa'iyatin, yang betul-betul kosong, yang betul-betul dia fokus dengerin begini, sampai tidur ya boleh kan gitu. Mantatahum biha bi'adanin shadiyatin wa'iyatin wa uyunin mubassiratin mutafattihatin, dan dengan mata yang memang fokus melihat. Ini itu begitu. Itu ciri ibadur Rahman. Walaupun mohon maaf, walaupun dia itu orang alim, walaupun apa yang diterangkan oleh ustadznya atau kiainya dia sudah 1000 kali menerangkan di tempat yang lainnya. Ini adab di dalam ta'limul muta'allim itu. Nggak boleh nganggep enteng, nggak boleh nganggep remeh, nggak boleh nganggep ringan orang-orang kalau dalam keadaan majelis taklim. Meskipun kita puluhan tahun senior dari ustadz atau kiai yang memang sedang ngajar tersebut, nggak boleh. Jadikan diri kita itu seperti orang-orang yang memang baru tahu. Boleh kata, jadiin diri kita ini kayak orang pilon. Orang pilon di atas. Iya. Itu begitu. Jadi diri kita layaknya orang pilon. Jangan jadiin diri kita kalau ada orang lagi nerangin, gitu kan ya. Kebetulan yang dibahas hanya persoalan dasar. Anak pondok pesantren baru keluar pondoknya, mohon maaf baru 2 tahun, tapi sudah mau saya kan gitu kan ya, yang namanya kaderisasi.
Jangan dicuekin, dengerin. Dia pengen bener, dia pengen salah, ntar aja dengerin. Dia pengen enak ya cara neranginnya, enggak enak, dengerin. Itu begitu. Jadi dalam keilmuan itu seperti itu. Gitu. Dalam keilmuan. Nah, orang ibadur rahman begitu pula. Orang ibadur rahman itu terhadap ilmu Allah itu yang dihargai apa? Ilmunya Allah. La kal kuffari wal munafiqin wal asati minal mu'minin. Gitu. La kal kuffari, tidak seperti orang kafir, wal munafiqin, ada orang-orang munafik. Ketahuan Pak, Bu sekalian. Kalau kita lihat nih Pak, Bu sekalian. Wal usati minal mu'minin, dan orang-orang yang ahli maksiat dari orang-orang iman. Orang kalau kita pengen melihat salah satu ciri orang munafik, orang kafir mah udah ketahuan, gitu ya. Kalau kita ingin melihat ciri orang munafik dan orang yang ahli maksiat, lihat ketika duduknya dia, perhatiannya dia ketika di dalam taklim atau dengerin orang ngomongannya. Lihat aja. Itu ketahuan. Kalau sikapnya itu seakan-akan nyuekin, malah sedang orang lagi ngobrol, malah ngobrol sama temennya, kan gitu ya, malah A, B, C, D, bahkan sampai terguyu-guyu, ketawa-ketawa, kan gitu. Itu alamat orang tersebut adalah alamat orang-orang munafikin dan alamat orang-orang ahli maksiat minal mu'minin, tapi orang-orang iman, orang Islam. Gitu. Selesai. Idza sami'u kalam Allah, yang apabila mereka mendengarkan kalam Allah, lam yata'atsaru bihi, enggak ada pengaruhnya. Ada bacaan Al-Qur'an enggak ada pengaruhnya. Orang munafik itu orang, ya mohon maaf, yang gitu enggak ada pengaruhnya. Gitu. Walam yughayyiru ma hamma alaihi, dan mereka enggak akan merubah apa-apa hamma alaihi yang menimpa mereka. Enggak, padahal jawabannya udah dikasih tahu di dalam Al-Quran. Kadang Bapak Ibu sekalian, bukan kadang, bahkan sering, kita ini Allah kasih petunjuk hidayah melalui sesuatu yang memang gak sengaja. Kita lagi lewat atau kita lagi scroll gitu ya di media sosial, atau kita lagi lewat atau ada bacaan, Allah kasih tahu dengan melalui ayat-ayat Al-Quran. Padahal itu jawaban daripada persoalan kita yang selama puluhan tahun ini kita gak ketemu. Tapi saking bodohnya kita dan saking sombongnya kita. Makanya besok di yaumul qiyamah, kalau kita nuntut Allah, ya Allah, kalau saya gak dikasih hidayah puluhan tahun, Allah akan balikin. Ente udah dikasih akal sehat, ente udah dikasih hidayah agama, rumah ente dekat masjid, kan gitu. Hidup ente di lingkungan azan berkumandang, ente yang dengar duluan daripada yang lain, kan gitu. Nah, terus gimana besok di yaumul qiyamah? Kalau ditanyain mati pasti enggak? Pasti. Tapi ditanyain udah siap enggak? Kagak. Orang yang bersiap-siap seperti kita, seperti ini aja kita berusaha nih ya Pak Ibu sekalian, bersiap-siap kita nih. Ditanya besok, ya mudah-mudahan lah kita pasrah ke Allah. Apalagi yang nggak siap, silakan. Jangan sampai. Saya sampaikan, tidak sedikit di antara kita yang mengorbankan tenaga, mengorbankan materi kita, mengorbankan pikiran kita, bahkan mengorbankan agama kita sendiri, kita tinggalkan, kita hina hanya untuk mendapatkan bagaimana caranya hidup enak. Ya Pak Ibu sekalian, gitu nggak di dunia kita sekarang nih? Kita di dunia begitu. Waktu kita korbankan, tenaga kita korbankan,
pikiran kita korbankan, bahkan materi kita korbankan, bahkan kemuliaan, kehormatan, kewibawaan kita korbankan, bahkan agama kita jual hanya untuk mendapatkan apa? Bagaimana caranya hidup yang enak. Tapi nggak kepikiran sama kita, nggak kepikiran bagaimana kita, sedikit di antara kita bagaimana caranya mati yang enak. Nah, coba aja lihat di antara kita semua. Kalau orang yang memang nggak kepikiran mati yang enak, berarti mohon maaf, kalau versi Rasulullah itu orang bodoh. Bahasa kita nih blow on. Kenapa? Saya katakan begitu karena sabda Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kebalikan orang bodoh apa? Orang cerdas. Orang cerdas adalah man dana nafsahu, orang yang memang bisa mengenal dirinya, mengendalikan dirinya, yang dekat dengan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia akan beramal, beraktivitas 24 jam. Bahkan setiap tarikan nafas dan hembusan nafasnya dia niatkan untuk kehidupan besok setelah mati. Kapan? Akhirat. Setelah mati, yaumul barzah dan akhirat. Kalau cuma sekarang rugi itu kan, rugi. Makanya dulu ada umatnya, ya kan, umatnya Nabi Musa ketika tahu bahwasannya usia umat Nabi Muhammad itu cuma 60 tahunan sampai 70 tahunan. Sedangkan usia umat dulu kan sampai 100, 200 tahun lebih kan gitu. 300 tahun lebih. Ketika tahu bahwasanya umat Nabi Muhammad cuma 60 sampai 70 tahunan, ya kalau begitu membuat cuma sujud doangan aja ke Allah udah selesai, enggak ngapa-ngapain. Karena tahu usia 60-70 tahun itu cuma sebentar, semit. Lama. Itu. Walam yaghiru bal yastamirruna ala kufrihim. Orang kafir akan meneruskan, terus berlanjut mapan dengan kekafirannya. Wa isyanihim, dan mapan dengan maksiatnya. Bodoh teuing Allah manggil Allahu akbar, tetap aja mohon maaf main jadinya kan gitu, tetap aja mohon maaf nenggaknya, tetap aja dicuekin. Ya kalau memang melaksanakannya di rumah ya alhamdulillah, yang penting tidak meninggalkan. Tapi alangkah baiknya kalau memang bisa berjamaah sama-sama melaksanakan sunnah wa jahlihim wa tughyanihim kannahum summun wa umyun kama qala ta'ala. Itu begitu. Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita yang kumpul di sini sekarang wajib fardu ain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan, sekali lagi, bukan jadi kebanggaan. Bukan bangga. Kalau ada kata-kata bangga, biasanya ada kata-kata untuk mendiskreditkan orang yang tidak ibadah seperti kita. Tapi yang lebih kita dekatkan adalah bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, sehat, afiat. Kemudian Allah mudahkan kaki kita, badan kita, tangan kita, kepala kita. Untuk apa? Untuk bisa melangkah ke masjid, ke mushola, melaksanakan sholat subuh, salah satu waktu sholat yang begitu sulitnya. Dan dilanjutkan dengan sekelumit dzikir dan ta'lim. Nah itu bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu sekelumit aja udah pukul 5. Barangkali ada yang ingin bertanya, monggo silahkan. Ibu-ibunya ingin bertanya. Oke, nurutan capek. Cuman lebih bagusan gitu. Itu saking fokusnya itu pindah ke alam lain. Gitu. Ada yang bertanya Bapak Ibu sekalian? Enggak? Sudah? Sudah mati Bapak?
Oke sih, baik ya. Alhamdulillah. Nah itu, jadi kita pegang. Kemudian lagi, ya makasih. Nah di tengah-tengah ini kita jaga lagi nih kesehatannya. Kita lagi pada apa? Kalau dikatakan lagi ada rezeki gitu. Ini bahasanya rezeki dari Allah. Pada batu, demam, pilek dan saudara-saudaranya kita jaga makanan minuman kita jaga istirahat kita, aktivitas kita, yang mudah-mudahan dengan kita kekurangan sehat kita tersebut Allah Subhanahu wa taala hapus tuh dosa-dosa kita, hapus kesalahan-kesalahan kita, dan kita dikembalikan dalam keadaan sehat, dalam keadaan lebih bersih, dalam keadaan lebih fokus, dalam keadaan mudah-mudahan Allah lebih luaskan lagi rezeki kita, rezeki keluarga kita, rezeki para putra kita, rezeki para sahabat saudara-saudara kita guna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhakrina wa lana Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tabarrakna min ba'dihi tabarrukan ma'suman wa la taj'al fina wa la ba'ana syakiyan wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma fa'in anna al-bala wal waba wal ghala wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.